Selamat berjumpa dengan saya, Gideon Roni Sihaan. Ada satu puisi yang sangat menarik, berjudul If, Jika. Kira-kira demikian isinya dalam bahasa Indonesia. Jika kamu dapat menjaga kepalamu tetap tegak saat semua tentang dirimu menghilang, dan semua orang menyalahkanmu atas semua itu. Jika kamu dapat mempercayai dirimu sendiri saat semua orang meragukanmu, lalu kamu dapat menghilangkan keraguan mereka. Jika kamu bisa menunggu dan tak lelah untuk menunggu, atau pada saat kamu dibohongi, tapi kamu tidak ambil peduli, atau ketika dibenci, kamu tidak membalas untuk membenci, juga tidak terlalu baik atau bicara terlalu bijak. Jika kamu dapat bermimpi dan tidak membuat impianmu itu menjadi tuan atasmu, jika kamu dapat berpikir dan tidak menjadikan pikiranmu itu menjadi tujuanmu, jika kamu dapat bertemu dengan kemenangan sekaligus juga dengan bencana dan memperlakukan kedua hal tersebut dengan seimbang, jika kamu kuat mendengarkan kebenaran, lalu omonganmu itu diputarbalikkan oleh orang yang tidak menyukaimu, atau melihat hal-hal yang telah lama kamu susun dalam hidupmu kemudian hancur, tapi kemudian kamu bangkit dan bangun kembali dari puing-puing kehancuran itu. Jika kamu dapat menaruh semua kemenanganmu dalam satu tumpukan dan mempertaruhkan semuanya itu pada satu kali taruhan, lalu kalah, dan kamu harus mulai lagi dari awal tanpa pernah mengeluh sepatah kata pun tentang kekalahan. Jika kamu dapat memaksa hati, saraf dan ototmu untuk kembali bertugas setelah lama tidak bertugas, dan tetap bertahan saat tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupmu kecuali kehendak yang mengatakan kepada mereka, tunggu. Jika kamu dapat berbicara dengan orang banyak dan menjaga kebajikanmu, atau berjalan dengan raja tapi tidak kehilangan jiwa kerakyatanmu. Jika musuh maupun teman-teman yang penuh kasih menyakitimu, jika semua orang dapat menganggap keberadaanmu walau tidak terlalu berlebihan, jika kamu dapat mengisi setiap menit dari hidupmu yang tak termaafkan, menggantikan dengan 60 detik dengan hal yang sangat bermanfaat dalam ukuran waktu yang sama dalam hidupmu, milikmulah bumi ini dan segala yang ada di dalamnya. Dan lebih dari itu juga, kamu menjadi manusia dewasa, anakku. Demikian kutipan puisi yang berjudul If tersebut, dan saya mengartikannya dalam hidup. Kira-kira demikian kalau puisi ini diartikan. Diajak kita untuk berjuang sekuat tenaga. Kamu diajak berjuang untuk sekuat tenaga. Dan memang itu yang harus kita lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Bagi orang-orang yang kamu sayangi, yang saya sayangi. Berjuanglah. Sekalipun kamu harus pertaruhkan nyawamu, tapi jangan kau pertaruhkan keselamatan orang-orang yang kamu sayangi. Dan jangan pernah sekali-kali kau jual rasa kemanusiaanmu dan harga dirimu sebagai manusia
untuk memperoleh dengan segala cara tujuan dari perjuanganmu. Berlakulah adil dan perjuangkanlah keadilan. Sekiranya kamu melihat ketidakadilan di sekitarmu, jika bisa bertindak, bertindaklah. Jika tidak bisa bertindak, ngomonglah ketidaksetujuanmu. Jika tidak bisa bertindak dan ngomong, bersikaplah bahwa kamu tidak setuju. Jika kamu pun masih tidak bisa bertindak, tidak bisa ngomong, tidak bisa bersikap, maka berdoalah agar ketidakadilan itu. Terimalah ketidaksukaan, bahkan mungkin kebencian orang terhadapmu. Biarkan ketidaksukaan dan kebencian mereka ada, dan justru jadikan ketidaksukaan dan kebencian mereka cambuk untuk bisa menjadikan dirimu lebih baik lagi. Jangan balas ketidaksukaan mereka dan kebencian mereka dengan bersikap tidak suka dan membenci mereka. Kadang kalau harus mempertaruhkan semua untuk hal yang kamu anggap sangat penting dalam hidupmu, lakukanlah. Dan jika kamu mengalami kegagalan atas pertaruhan itu, jangan pernah mengeluh dan marah dengan keadaan, serta menyalahkan orang lain. Terima kegagalan itu dengan lapang dada sebagai resiko yang harus diterima. Bangkit dan berdiri lagi. Hidup adalah tentang berjuang. Gagal dan bangun dan berjuang lagi. Bersabarlah untuk menunggu sesuatu yang hebat dan indah dalam hidupmu. Walaupun mungkin harus menguji hidupmu, bertahanlah dengan rasa kemanusiaanmu. Meskipun kamu sudah tidak punya apa-apa lagi dalam hidupmu, jadikan jiwamu setegar gunung dalam menjalani hidupmu. Jika tidak bisa, bersikaplah bahwa kamu setegar itu dalam dirimu. Jangan bebani orang-orang yang kamu sayangi dengan masalah dan kesedihanmu. Jika kamu pikir justru itu akan membebani mereka, jadilah seluas samudra bagi hatimu agar bisa menampung segala cobaan hidup, agar bisa menampung segala penderitaan hidup dan menerima semua itu, serta memaafkan segala hal yang mungkin menyakitimu. Berdirilah di tengah-tengah antara arti menang dan kalah. Jadi, kamu bisa bersikap rendah hati di saat mendapatkan kemenangan. Dan kamu bisa menjadi pribadi yang sadar diri di saat kamu mengalami kekalahan. Dan menerima kekalahan serta tidak mendendam atau menyalahkan keadaan. Jadilah dirimu seperti matahari yang selalu bisa menginspirasi orang-orang di sekitarmu jika kamu sedang berbahagia. Dan jadilah rembulan yang bisa bersinar dalam kesunyian dan dalam kekelaman malam jika kamu sedang bersedih. Perlakukanlah kebahagiaan dan kesedihan secara berimbang. Selalu belajar untuk bertindak yang benar tanpa harus memaksakan kebenaran tersebut kepada orang lain. Dan selalu mengakui serta meminta maaf atas kesalahanmu. Walau mungkin kesalahan itu bukan hanya kamu yang menyebabkannya. Dan belajarlah dari kesalahan itu untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab
dengan menerima resiko atas kesalahan itu. Hidup ini ada kebenaran dan ada kesalahan. Semua silih berganti karena kita manusia. Tiada yang sempurna, tapi kita belajar menghidupi kebenaran dari hari ke hari, untuk menghidupi pergumulan dengan kekuatan hati, dan untuk berbalik dari kesalahan yang kita lakukan dalam pikiran, perbuatan. Inspirasi kita bersama untuk menghidupi kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Terima kasih.